Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat-nikmat yang kita dapatkan saat ini. Sehat, umur panjang barokah, serta rizki yang insya Allah melimpah ruah, cukup barokah, halal dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Randy Anugrah Waringga. Saya mahasiswa di Universitas PGRI Argopuro Jember, semester 3, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Video kali ini saya buat untuk pengumpulan tugas mata kuliah pendidikan tunanetra yang diampu oleh dosen pengampu Bunda Sugihartati. Salam hormat Bunda. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan beberapa materi. Di antaranya adalah yang pertama, definisi, identifikasi, klasifikasi, kriteria, dan karakteristik tunanetra. Yang pertama, definisi. Definisi tunanetra. Tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan pada mata, sehingga membuat penglihatan tidak berfungsi atau kurang berfungsi dengan baik. Tunanetra berasal dari bahasa Jawa, yaitu tuna, tuno artinya rugi, netra artinya mata. Jadi tunanetra itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nomor 2, identifikasi. Identifikasi terdiri dari A, medis, yaitu tunanetra yang dikaitkan dengan penyakit atau kelainan pada fungsi penglihatan, sehingga kalau melihat selalu membutuhkan alat bantu. Nah, yang B, estetis. Kalau tadi medis, sekarang estetis, yaitu kelainan yang disebabkan karena adanya kerusakan pada mata. 3, klasifikasi. Klasifikasi tunanetra terdiri dari 5 kelompok. A, kelompok penglihatan agak normal atau plus. Biasanya penderita plus membutuhkan alat bantu berupa lensa agar dapat membaca dengan jelas. B, kelompok yang saat melihat membutuhkan pencahayaan seperti lampu dan lain-lain agar mampu melihat dengan jelas. C, kelompok yang hanya memiliki penglihatan sedang yang disebabkan karena mengalami kerusakan bagian dalam mata. D, kelompok yang mengalami penglihatan rendah. E, kelompok buta total. Sekarang yang ketiga, kriteria. Kriteria terdiri dari 1, kemampuan melihat, yang terdiri dari A, buta total,
atau yang tidak bisa melihat sama sekali. B. Low vision atau yang memiliki sisa penglihatan. Low vision ini terdiri dari 5 kategori. Yang pertama, lag precision atau hanya mampu melihat gelap dan terang. 2. Lag projection atau dapat mengetahui perubahan cahaya dan mampu menentukan arah sumber cahaya. 3. Peripheral vision atau hanya mampu melihat dari arah samping. 4. Tunnel vision atau mampu melihat bagian tengah suatu objek saja. Lima, penglihatan bercak atau ketidakmampuan melihat bagian-bagian tertentu suatu objek. Sekarang yang kedua, kemampuan terhadap persesi cahaya. Ini terdiri ke dalam 3 bagian, yaitu tidak adanya resepsi cahaya atau tidak mampu membedakan bentuk dan arah. Sekarang kita akan membahas tentang ketajaman penglihatan. Yang pertama, 20/20 feet atau 6/6. Sekarang kita bahas tentang ketajaman penglihatan. Yang pertama, 20/20 feet sampai 20/50 feet atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Ini digolongkan tunanetra ringan atau agak normal. Yang kedua, 6/20 meter sampai 6/60 meter. Ini masuk kategori low vision.
Yang ketiga 6/60 meter sampai 6/60 meter atau lebih. Ini masuk kategori berat. Kelompok ini hanya mampu melihat gelap dan terang. Yang keempat, tidak dapat melihat sama sekali. Sekarang kita akan membahas tentang golongan ketunanetraan yang terdiri dari dalam kandungan, saat kelahiran, atau setelah kelahiran. Itu nanti akan dibahas pada materi berikutnya. Sekarang yang kelima, karakteristik. Karakteristik atau perilaku tunanetra. Yang terdiri dari fisik dan psikis. 1. Fisik, antara lain gerakan yang kurang luwes atau kaku, suka berkedip, dan mata tidak mempunyai konsep tubuh, seperti suka menunduk dan terkadang berdirinya tidak tegak. Adapun yang low vision antara lain suka membelalakkan mata, mengarahkan mata ke cahaya yang bertujuan mencari upaya rangsang. B. Psikologis. 1. Perfection. Bagi yang kurang penglihatan atau sedang, yang total biasanya menjadi pribadi yang rigidity atau kaku, mudah tersinggung, mudah marah, dan lain-lain. Yang kedua, kekakuan gerak tubuh karena terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas. Demikian video bab tentang definisi, identifikasi, klasifikasi, kriteria, dan karakteristik. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, karena ya ini saya masih belajar ya untuk mengupload pemaparan di sini, jadi masih agak bagaimana gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.